Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang indeks komposit, kemudian bagaimana forecastnya, kemudian dua saham dari sektor poultry atau sektor ayam-ayaman yang menurut saya masih cukup berpotensi seperti itu. Oh ya, buat teman-teman yang baru join ke channel YouTube saya, baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Buat teman-teman, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Semoga di tahun 2022 ini kita bisa lebih banyak cuannya, lebih portofolio kita lebih banyak hijaunya ya. Kondisi marketnya lebih kondusif, lebih enak sehingga teman-teman bisa cuan lebih banyak. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung masuk ke pembahasan komposit. Untuk komposit sendiri pada tanggal 30 Desember 2021 mengalami koreksi ya sebanyak 0,29% ke level 6.581. Untuk komposit sendiri menurut saya masih cenderung sideways ya. Tetapi selama masih bertahan di atas EMA 50-nya mungkin di sekitar 6.554 itu masih cukup oke. Kalaupun misalnya paling worst case-nya selama masih bertahan di atas 6.500 itu masih cukup oke untuk IHSG. Tetapi dengan harapan semoga IHSG kita ini masih mampu bertahan di atas level supportnya 6.600 sehingga ada kemungkinan untuk retest ke 6.700 atau membentuk all time high. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya dia tidak membentuk low baru mengindikasikan bahwa saham indeks kita ini mulai bergerak uptrend kembali. Yang tadinya uptrend mulai sideways kemudian mulai bergerak uptrend kembali. Tetapi kalau seandainya dia terus membuat low baru, maka cenderungnya untuk indeks kita ini cenderungnya downtrend seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke saham berikutnya. Saham yang pertama yaitu Java. Untuk Java sendiri secara chart masih cukup oke ya, tanggal 30 Desember mengalami koreksi minor ya sebesar 0,29% atau turun 5 poin ke level 1720. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini bisa dikatakan koreksi wajar, kemudian retest juga ke EMA 150-nya di sekitar 1720. Nah, bagaimana potensinya apabila Java ini berhasil break dari 1700 dan bertahan di atas EMA 150-nya di sekitar 1720 cukup oke ya, karena confirm break dari EMA 50 kemudian bertahan di EMA 150. Lebih baik lagi kalau seandainya Java ini berhasil break dari EMA 150-nya. Mengindikasikan apa? Mengindikasikan mulai ada perbalikan arah. Yang tadinya sebelumnya ini downtrend, mulai sideways, kemudian perlahan-lahan mulai uptrend kembali. Nah, seperti itu. Untuk garis MACD sudah mulai mengarah ke atas, volume juga ada. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya Java. JPFA. Dari tanggal 30 aja. 29 aja. 9 value-nya net. Terlihat ya, ada akumulasi ya. Cukup masif oleh BB, CS, PD, LG, DX. Harga rata-ratanya di sekitar 1710-1700-an. Itu berarti baru di sekitar sini ya, area-area sini. Jadi ada potensi masih akan diangkat. Nah, bagaimana buat teman-teman yang belum punya posisi, bisa spekulasi buy di antara range 1700 sampai dengan 1720 ya.
karena masih harga yang sama dengan beberapa broker, jadi kemungkinan masih belum profit ya, masih BIP seperti itu. Nah, potensinya kemana? Kalau berhasil break dari EMA 150 nya, maka ada potensi untuk retest ke 1800 nya ini, 1800. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah bawah, mungkin di 1500, 1600-an, bisa hold saja saham ini selama masih bertahan di atas level 1700-nya. Tetapi kalau seandainya misalnya dia break dari EMA 150-nya ataupun EMA support 1700, maka pertimbangkan taking profit dulu, tunggu kembali di sekitar 1600. Seperti itu. Nah, kalau Java sebenarnya ada saham berikutnya yaitu Cepin ya. Tetapi kalau saya pribadi melihat dari chartnya masih berada di bawah EMA 100, EMA 50 di level 6000. Kemudian volumenya kecil ya. Kita coba lihat broker summary-nya. Ada akumulasi juga oleh CC, RX, DX, BK, OK. Harga rata-ratanya di sekitar 5.900-an sampai dengan 6.000-an. Jadi antara sini ya, 5.900 sampai dengan ini. Berarti ya area sini. Tetapi kalau antara Java dengan Cepin, saya lebih prefer ke Java. Karena kenapa? Karena dia berhasil bertahan di atas EMA 50-nya. Tetapi kalau Cepin ini gagal bertahan atau gagal, ini kan di retest ya EMA 50-nya, kemudian gagal bertahan sehingga candle tanggal 30 Desember 2021 sudah di bawah EMA 50. Sehingga menurut saya kalau untuk saham Cepin walaupun ada akumulasi, cenderungnya masih kurang oke ya untuk saham Cepin. Kalau teman-teman mau spekulasi buy, mungkin bisa tunggu saham Cepin ini di level 5.800-nya. Karena ini kan gagal break, jadi kemungkinan ini resistennya kembali lagi ke supportnya di sekitar 5.800. Bisa spekulasi buy di sekitar 5.800 seperti itu. Saham yang berikutnya ini cukup oke ya, cukup oke karena secara fundamental ada laba yang cukup banyak ya. Tetapi track recordnya memang saham gocap ya. Ini dari saham 50-an kemudian mulai bergerak karena sentimen labanya yang naik cukup signifikan, kemudian mulai sideways. Nah, saham ini adalah CPRO, Central Proteina Prima. Tanggal 30 Desember 2021 ditutup mengalami koreksi sebesar 1,04% ke level Rp95. Nah, untuk garis EMA 50 maupun 150 bergerak ke atas ya. Untuk garis EMA CD melandai mengarah ke bawah. Kita coba lihat untuk broker summary-nya 2 hari terakhir ya. PRO ada sedikit distribusi ya, Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya pribadi, kalau dari analisa teknikalnya ini kan berhasil bertahan di support yang terbentuk di level 9091, kemudian berpotongan dengan EMA 50-nya ya di sekitar 9091. Jadi buat teman-teman ini merupakan support yang kuat ya untuk menahan pergerakan CPRO. Jadi buat teman-teman yang belum punya barang bisa manfaatin spekulasi buy di 90-an bisa manfaatin karena masih dalam range sideways-nya ya. Ini berhasil bertahan di support, kemudian retest ke 120 tapi gagal break, kemudian turun kembali. Dan candlenya kita lihat 2 hari koreksi hijau, sehari koreksi hijau, 2 hari koreksi hijau, sehari hijau. Kemungkinan ini akan mengulang 2 hari koreksi, jadi sekitar 91-90-an. Itu bisa manfaatin spekulasi buy, tetapi cenderungnya ini untuk fast trade atau
swing trade ya. Cocoknya swing trade. Kenapa? Buy on support, jual taking profit di resisten, sekitar resisten. Tetapi perlu diingat karena ini saham yang gocapan ya. Track recordnya pernah menjadi saham gocap, jadi cenderungnya apabila break dari support 9190-nya ini, apabila break mungkin di sekitar 85, 86 atau bahkan di 80, mending cut loss dulu karena potensi untuk menyentuh level misalnya break dari 90, 91, maka ada potensi untuk menyentuh ke support berikutnya di 80 dan 70-nya. Seperti itu. Jadi harus benar-benar disiplin seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.